Yang tidak percaya saya Trinitas, silakan naik. Kita bahas tentang Trinitas. Saya mau lihat ilmu kau Trinitas sampai di mana. Masa kalian bilang saya bidat? Aduh, kurang ajar kalian ini. Curi sudah curi jemaat, bilang saya bukan Trinitas, bidat lagi. Kau bodat kau. Beda lu, kau bodat. Kau bodat. Kalau kau bilang saya bidat, kau bodat. Aduh. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabi Allah, khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullahi ma subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita, baik kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai, insyaallah, di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan pagi hari ini saya akan membuat sebuah video yang dimana video ini mengisahkan tentang bagaimana ya tante pendeta bom ngamuk-ngamuk ya oleh karena dikata bidat oleh orang-orang Katolik ya, yang dimana dia sendiri hobi membidat-bidatkan orang lain ya, yang dimana sesama Kristen saling membidatkan, dia ini getol ya, namun giliran dia dikata bidat, oh ternyata dia kejang-kejang, dia marah-marah, dia ngamuk-ngamuk, bikin kita ngakak ya, bikin umat muslim ketawa TV ya. Dan lucu sekali kaum muslimin. Oke, demikian kaum muslimin videonya. Kristen tolol, bodoh, tolol. Orang-orang Kristen yang tukang hina-hina saya, ya, kalian naik ke sini, saya nggak peduli sama kalian. Mau dari denominasi mana kah, naik sini. Dan di kesempatan ini kita akan melihat adegan luar biasa di mana Pak Bom Bom marah-marah ya. Jadi Bom Bom ini dari kemarin asik kejang-kejang aja mengatakan orang lain Kristen tolol, bodoh lah ya. Jadi orang-orang Kristen yang tidak setuju dengan cara dia, yang tidak pro dengan Pak Bom Bom itu semua dikatain tolol, bodoh. Dan ternyata Pak Bom Bom ini kembali marah-marah dengan orang-orang Katolik. Ya, karena orang-orang Katolik itu marah besar dengan Pak Bom Bom yang dianggap sesat, yang dianggap bidat, yang dianggap nggak ngerti tentang Trinitas. Nah, kembali lagi ya, seperti yang sering kita bicarakan, ya, sering kita ungkapkan kepada para penonton, tidak akan ada orang Kristen satupun di dunia ini yang bisa menjelaskan Trinitas dengan benar. Dan hal itu sudah disampaikan oleh Muri Wali ya. Muri Wali sendiri mengatakan tidak mungkin ada orang Kristen yang bisa menjelaskan dan menganalogikan kekristenan atau Trinitas itu dengan sempurna. Nggak mungkin, dia bilang, nggak ada yang bisa jelaskan Trinitas. Nggak akan mungkin bisa ada. Ya begitu juga dengan Pak Bom Bom. Pak Bom Bom ini nggak mungkin bisa menjelaskan Trinitas dengan benar. Karena memang nggak ada barangnya. Jadi sesuatu yang nggak ada, sesuatu yang hanya khayalan, ya hanya khayalan disuruh jelaskan. Pak Bom Bom akan jelaskan khayalan dia sendiri. Muri Wali akan jelaskan khayalan dia sendiri. Para penontonnya, para oten-oten punya khayalan sendiri. Begitu Bom Bom jelasin, nggak sama ya dengan khayalan dia gitu. Dia bayangan Trinitas seperti ini. Tiba-tiba dijelasin sama Pak Bom Bom. Gambarannya nggak sama. Maka mereka akan mengatakan Pak Bom Bom sesat bidat. Ya, karena semua punya analogi sendiri. Karena memang barangnya nggak ada. Ya susah, kecuali barangnya ada, kita enak jelasinnya gitu kan. Oh warnanya biru, oh bentuknya seperti ini. Semua akan punya pemikiran yang sama. Sama kayak kita misalnya ngomong SpongeBob. Ya, kalau kita bicara SpongeBob, semua orang bisa menggambarkan sama gitu. Oh dia itu adalah spons gitu kan. Ya dia lucu gitu. Ya kakinya pendek-pendek dan kurus gitu. Jadi jelaskannya semua sama. Kalau Trinitas barangnya nggak ada, mau gimana jelasin coba? Ya, barangnya nggak ada mau gimana? Dan di sini lucunya Pak Bom Bom ya, dia ngamuk-ngamuk karena banyak orang Kristen yang lain menganggap dia ini pencuri jemaat. Nah, dia marah gitu kan, dianggap sebagai pencuri jemaat. Apakah Pak Bom Bom mencuri jemaat? Ya tentu saja, karena jemaat itu sama dengan domba. Jemaat adalah domba, artinya hewan peliharaan
yang bisa memberikan keuntungan sama kita. Apa keuntungan domba? Ya, domba itu punya kulit, punya daging yang enak. Ya, kulitnya juga bisa diambil dulu. Jadi Pak Bom sudah mengambil jemaat. Artinya apa yang diambil? Perpuluhan dari jemaat diminta untuk ke Pak Bom. Yang sebelumnya itu jemaatnya mungkin jemaat di Katolik, jemaat di gereja mana. Sekarang beribadah online dengan Pak Bom dan perpuluhannya ngasih Pak Bom. Tentu saja gereja-gereja dan pendeta-pendeta itu marah yang lain, yang jemaatnya sudah pindah ke Pak Bom. Jadi itu harus kita maklumi Pak Bom. Mereka marah karena Anda mencuri dombanya. Anda mengambil perpuluhan yang harusnya jatah mereka, menurut mereka ya. Karena itu jatah mereka. Itu uang mereka, mereka anggap. Ya, mereka nganggap ini kan jemaatnya sapi domba ya, domba perah, ya, seperti sapi perah, domba yang bisa diambil bulunya ya. Terus juga bisa dimakan dagingnya. Terus Anda ambil sekarang. Mereka jadi kekurangan. Ya tentu saja marah. Oke, kita simak dulu ya. Nggak usah lama-lama. Bagaimana Pak Bom ngamuk ya dengan orang Kristen yang lain yang menuduh dirinya mengambil domba. Walaupun itu kenyataan sebenarnya sih. Saya cuma mau bicara aja. Saya nggak apa-apa ya. Cuma kalau keluar di channel Anda, tolonglah. Kalau Anda cari pansos, silakan cari pansos ya. Untuk saudara terkasih ya, untuk GEA Channel, saya cuma ingatkan buat Anda, tolong Anda berhadapan dengan saya H2H ya. Nanti Anda berhadapan dengan saya H2H, Anda tolong ajar saya Alkitab. Kemudian saudara-saudaraku yang tidak punya komitmen, tolong Pak Suto tolong jelaskan sama teman-teman, Pak Suto Wijoyo, Pak Bom tidak mau cari keributan. Minta maaf, jangan teruslah diperpanjang lah. Jangan kalian bilang saya Pak Bom ya, kalian punya video saya udah rekam ya. Kalian mengatakan Pak Bom curi-curi jemaat dari gereja Katolik. Minta maaf, saya terus terang aja. Daripada sejak kapan saya curi? Channel Colata Bemdo sudah tahu kan bahwa kalau ada orang yang bertobat dari seberang, saya langsung bawa ke gereja mana. Terserah Anda mau pilih di gereja mana. Ya, jadi Anda jangan framing ya, saudara-saudara dari saudara saya dari iman Katolik, tolong minta maaf ya. Jangan Anda framing mengadu-ngadu domba. Saya nggak pernah membawa nama Katolik, nggak. Justru saya bilang kalau Anda mau silakan cari gereja, monggo, mau gereja Katolik silakan, mau Protestan silakan, mau Advent silakan. Saya nggak pernah curi-curi jemaat. Kalian ini gimana sih? Tolonglah, jangan framing ya. Kalian sampai bilang saya bukan realitasnya, tolong ya, saya sekarang sudah open saja ya. Ngapain saya tidak saya open saja ya. Tolong ya. Tolong yang nama channel GEA ya. Terus kemudian kalian yang nama siapa lagi tuh nama ini ya. Saya open aja ya. Saya udah nggak peduli ya. Ini ya, ini namanya nih Benalu ya. Benalu ya. Benalu tolong ya, kalian jangan menghina kami. Pak King David, nanti tolong naik Pak King David. Saya udah nggak sabar nih abang. Mereka framing kita ini bukan Trinitas. Tolong ya, kau jangan ajar saya bilang saya bukan. Nanti yang ya Benalu, Pak Suto, ya teman-teman semua, tolong clearkan masalah ini. Ya kalian tolong naik, bilang Pak Bom bukan Trinitas. Kalian tuduh Pak Bom curi-curi jemaat. Sejak kapan? Pak King David dari saksi kami sudah 1 tahun. Orang dari seberang yang mengenal Yesus kami suruh terserah ke gereja mana. Aduh, tolonglah, jagalah ya. Kalau channel kalian sepi, tidak ada orang dengar, jangan cari pansus dengan cara begitu. Ya, kalian ini gimana? Orang tahu Pak Bom bagaimana, terserah mereka mau baptis di gereja mana. Kalian kok bilang kok sekarang kalian GEA punya ya? Channel GEA sekarang lagi bahas Pak Bom. Aduh. Kalian ini bodoh atau apa ya? Orang Kristen gimana nih? Tuhan Yesus datang ke dalam dunia tidak bawa agama. Dia hanya apa? Kita percaya Tuhan Yesus, bukan percaya kamu, percaya Bapak Gereja. Percaya Tuhan Yesus. Saya sudah nggak sabar. Kalau Anda memang pintar, ajar saya Alkitab sini. Tapi siap tanggung resikonya. Kenapa takut? Open kamera lawan saya. Aduh. Bilang Pak Bom curi-curi jemaat. Sejak kapan saya curi jemaat?
bikin malu aja lu, Kristen tolol. Sejak kapan saya curi jemaat? Saya justru ambil dari kambing-kambing, saya mau jadi domba. Sejak kapan? Aneh nih orang. Benalu, jaga mulut lu ya. Gua ada simpan ini. Saya putar. Saya biar dulu supaya saya bisa tenang. Bentar ya, lihat dulu. Bentar. Kalian dengar ini, Benalu punya suara ini. Aneh-aneh. Benalu. Ini ya. Terus masalah purgatori, ya. Ya setiap orang kan setiap saat kan pasti punya dosa setiap menit. Ya itu kan paling tidak kan dimurnikan. Masa dosa kecil harus buang ke neraka? Itu kalau saya berpikir secara logika gitu loh Bro Dega ya. Jadi ya itu kan channel yang sebenarnya memframing. Padahal dia tahu gitu. Ya kami sangat menghormati keimanan Anda, tapi Anda jangan melompat pagar gitu loh. Itu saran dari saya, anak Batak ya. Jadi jangan sok tahu. Kalau memang belum tahu, tolonglah klarifikasi ke channel-channel Katolik. Jangan sok tahu. Ya kedua, saya sangat sayangkan statementnya Pak Bomom nih. Ya, dia berkoar-koar bahwa saya ini paling pintar. Sementara implementasinya, kalau menurut saya kosong. Kenapa? Dari perkataannya. Ini kalau menurut saya mereka kan Pak Bomo mengatakan bahwa saya cuma ikut ajaran para rasul. Kalau bapak-bapak gereja, pertanyaan saya, udah Alkitab itu kembaliin aja. Ini kalau menurut saya kaum awam, Bro Gea ya logikanya begitu. Ya mengkanonkan bapak-bapak gereja, kenapa kalian kok ikut gitu loh? Terus mengenai Tritunggal ya nggak usah lagi, kan itu kan nggak secara letterlek. Itu yang menjadi pertanyaan saya. Terus masalah purgatori, ya setiap orang kan setiap saat kan pasti punya dosa setiap menit. Ya itu kan paling tidak kan dimurnikan. Masa dosa kecil harus buang ke neraka? Itu kalau saya berpikir secara logika gitu loh Bro Dega ya. Jadi ya itu kan ikutin aja lah ajaran-ajaran mereka. Itu kita juga nggak pernah mau apa. Masalah bidat dia itu memang sejarah kok, bukan kita mengatakan kepada mereka bilang oh kamu bidat. Itu kan kita membaca sejarah kok. Itu harus perlu dipahami dan harus bedakan gitu loh Bro Dega. Goblok nggak bilang kita bidat. Jadi mereka tuh seolah-olah membuat framing dengan tujuan bidat kan. Naik nanti ya untuk mencuri domba suruh naik Katolik sama domba dari gereja lain. Saya kira demikian Bro Dega. Padahal dia tahu gitu. Ya kami sangat menghormati keimanan Anda, tapi Anda jangan melompat pagar gitu loh. Itu saran dari saya, anak Batak ya. Jadi jangan sok tahu. Kalau memang belum tahu, tolonglah klarifikasi ke channel-channel Katolik. Jangan sok tahu. Ya kedua, saya sangat sayangkan statementnya Pak Bomom nih. Ya, dia berkoar-koar bahwa saya ini paling pintar, sementara implementasinya kalau menurut saya kosong. Kenapa? Dari perkataannya. Ini kalau menurut saya mereka kan Pak Bomo mengatakan bahwa saya cuma ikut ajaran para rasul. Kalau bapak-bapak gereja, pertanyaan saya, udah Alkitab itu kembaliin aja. Ini kalau menurut saya kaum awam, Bro Gea ya logikanya begitu. Ya mengkanonkan bapak-bapak gereja, kenapa kalian kok ikut gitu loh? Terus mengenai Tritunggal ya nggak usah lagi, kan itu kan nggak secara letterlek. Itu yang menjadi pertanyaan saya. Terus masalah purgatori, ya setiap orang kan setiap saat kan pasti punya dosa setiap menit. Ya itu kan paling tidak kan dimurnikan. Masa dosa kecil harus buang ke neraka? Itu kalau saya berpikir secara logika gitu loh Bro Dega ya. Jadi ya itu kan ikutin aja lah ajaran-ajaran mereka. Itu kita juga nggak pernah mau apa. Masalah bidat dia itu memang sejarah kok, bukan kita mengatakan kepada mereka bilang oh kamu bidat. Itu kan kita membaca sejarah kok. Itu harus perlu dipahami dan harus bedakan gitu loh Bro Dega.
Ya, jadi mereka tuh seolah-olah membuat framing dengan tujuan ya tidak salah lah untuk mencuri domba-domba dari kandang Katolik sama domba-domba dari gereja lain. Saya kira demikian, Bro Dega. Oke, terima kasih Pak Benalu. Benalu Sudah ya. ada tamu baru lagi kita. Nah, ya nanti Benalu kau naik ke sini ya, kau ajar saya tentang Trinitas ya. Yang tidak percaya saya Trinitas, silakan naik. Kita bahas tentang Trinitas. Saya mau lihat ilmu kau Trinitas sampai di mana. Masa kalian bilang saya bidat? Aduh, kurang ajar kalian ini. Curi sudah curi jemaat, bilang saya bukan Trinitas, bidat lagi. Kau bodat kau. Benalu, kau bodat. Kau bodat. Kalau kau bilang saya bidat, kau bodat. Aduh. Kenapa kalian tidak naik lawan saya ya? Kesenai kalian naik sini, apologet yang sok pintar. Naik sini. Kalian itu tidak mengerti apa yang saya katakan. Ya, teman-teman sudah lihat ya bagaimana Pak Bom Bom ngamuk ya, dibidatkan oleh orang Katolik ya. Pak Bom Bom tidak bisa terima hal tersebut. Padahal kenyataannya orang-orang RT 16 atau Protestan itu memang dianggap bidat oleh orang Katolik. Zaman dulu tuh benar-benar diserang mereka. Benar-benar dibidat-bidatkan dengan luar biasa. Baru setelah Protestan besar, Katolik pun mengalah saja lah. Sudah capek ya. Sudah capek bilangin ini orang sesat, tapi nggak mau dengar. Jadi ada anak bandel, kalian bilangin jangan bandel loh, kau bandel kali gitu kan. Tapi anak itu terus bandel. Ya udah, terakhir orang udah malas ngomongin dia, biarin aja lah. Nah, itu yang terjadi dengan Protestan. Jadi Pak Bom Bom jangan marah dong disebut bidat. Anda ngatain orang lain bidat paling jago. Anda bilang Unitarian bidat. Anda bilang orang-orang yang lain itu bidat semua. Anda dikatain bidat sama Katolik nggak terima. Sejarahnya memang ya orang Protestan tuh bidat kok menurut orang Katolik. Memang kalian sejarahnya bidat dianggap. Terima saja sih kenyataan. Why gitu kan? Terus Anda nggak ngerti Trinitas menurut sudut pandang mereka. Karena asumsi dan analogi mereka berbeda dengan analogi Anda. Tentu saja orang menganggap Anda nggak ngerti Trinitas. Itu hal yang wajar. Seperti yang saya sudah bilang, barangnya nggak ada. Mau gimana dijelasin coba? Ya, barangnya nggak ada. Jadi, karena barangnya nggak ada, bapak-bapak gereja ya yang membuat konsep Trinitas itu menjelaskan. Dia menjelaskan seperti ini, terus orang-orang yang mendengarkan berhalusinasi gitu kan. Menggambarkan di pikiran mereka, oh barangnya seperti itu. Ya. Ada yang A gambarkan bentuknya peta, warnanya ungu. Yang B bayangkan bentuknya sembarangan, ya, warnanya kebiru-biruan. Terus masing-masing menjelaskan lagi kepada murid-murid dan keturunan-keturunannya. Makin ke bawah, makin ngawur. Makin ngawur lah mereka menjelaskan. Kenapa? Karena mereka menjelaskan yang ada di pikiran mereka. Masing-masing menganalogikan ya. Para penonton ngerti ya? Maksud saya kan? Jadi ada orang menjelaskan sesuatu tanpa contoh. Nggak ada barangnya itu. Kecuali dia bawa barang, lihat nih ya, ini gelas. Warnanya transparan. Ada logonya. Ada stempel logonya ini. Maka orang-orang yang mendengar bisa merekam gambar tersebut di otaknya. Terus dia jelaskan ke keturunannya. Nah, demikian tadi kamu sih ini. Yang dimana pendeta Tante Bom Bom ya dikata mencuri jemaat lah, dikata apa, dia marah. Ya karena memang ya begitulah di dalam kekristenan itu memang begitu ya. Agama bisnis yang dimana mereka ini adalah orang-orang pemalas ya, tidak mau berikhtiar, tidak mau bekerja, melainkan mencari ya perpuluhan dengan cara ya memeras domba-dombanya untuk mereka jadikan penghasilan ya, itulah jelasnya. Jadi ketika mereka domba-dombanya hilang ya, kalau domba-dombanya diambil pendeta lain atau gembala lain ya marah dia ya, satu dengan yang lain marah oleh karena penghasilan mereka yang akan masuk ke kantong pribadi mereka itu berkurang kaum muslimin ya. Maka beruntunglah kita sebagai umat muslim yang dimana umat muslim ini tidak ada istilah paksaan ya.
kalaupun kita membayar zakat itu kan hanya 2,5% ya, bukan 10% menjadi sebuah kewajiban. Jadi membayar zakat ini ya, zakat harta kita, zakat penghasilan kita itu hanya 2,5%. Itu pun ada ukuran-ukuran tertentu ya, yang dimana memang diharuskan ya. Kalau di bawah dari standar yang sekiranya tidak memenuhi syarat, seandainya gaji kita hanya 1 juta 1 bulan, itu tidak berzakat atau kita tidak mengeluarkan zakat harta, tidak masalah ya. Namun berbeda halnya dengan ketika kita bersedekah gitu ya. Bersedekah itu menjadi sebuah kewajiban kita untuk membantu umat ya. Itu pun kalaupun kita mampu untuk membantu, tapi menjadi sebuah kewajiban ya, karena sedekah ini juga tidak di dalam Islam ini tidak harus harta ya. Kita senyum pada orang lain ya, menebar senyum pada orang lain, menebar keramahan pada orang lain, itu pun merupakan bentuk sedekah kita ya. Menjauhkan mara bahaya orang lain dari keramaian lalu lintas, itu pun sedekah ya. Karena memang perintah Nabi ya, kita hendak bersedekah ya setiap pagi hari ya, hendaklah bersedekah setiap pagi hari ya, setelah matahari terbit ya. Setelah apabila matahari terbit, hendaklah kalian bersedekah ya, karena membawa orang tengah jalan kaki ke dalam boncengan yang kendaraan yang kita tumpangi, kita kendarai, itu pun sedekah ya. Dan membantu mengangkat barang ya dari tempat yang dimana mereka kesulitan mengangkat, itu pun membantunya pun merupakan sebuah sedekah ya. Kita menyingkirkan duri ataupun menyingkirkan kerikil dari tengah jalanan yang dimana dalam hati kita ini nanti kalaupun mengena motor orang lain, kendaraan orang lain, maka mereka pun akan menjadi susah. Maka ketika kita sisihkan ataupun kita buang ya, itu pun merupakan sebuah sedekah. Jadi berkata-kata manis itu pun merupakan sebuah sedekah ya, itu di dalam Islam. Jadi sempurna di dalam Islam itu, berbeda dengan di tempat oten sana ya. Sedekah itu hanya katanya sih untuk Tuhan katanya, tapi bukan untuk Tuhan itu ya, untuk para pendeta ya, yang dimana ketika pendeta-pendeta mereka ya di atas mimbar itu nampak sederhana lah ya, paling pakai jas, terus dasi mar panjang begitu ya, sepatu markilat hanya begitu. Tapi ketika mereka pergi untuk berpesta-pesta atau pergi berhura-hura ya, jam tangan yang terbuat dari emas itu pun akan keluar dari lemarinya ya, untuk mereka para pendeta pakai ya, agar nampak wah kan begitu. Padahal apa yang mereka dapatkan itu dari ya, boleh dikatakan dari hasil memeras jemaatnya atau memeras domba-dombanya. Jadi oleh karena doktrin itu tadi, mereka terjerat dengan perpuluhan ya. Makanya di dalam kekristenan sekarang ini banyak sekali ada juga orang-orang Kristen ya, ataupun gereja-gereja yang tidak memungut perpuluhan ada gitu ya. Tapi ya itulah dari kalangan bawah, karena memang kalangan bawah kan tidak mempunyai penghasilan cukup untuk dijadikan untuk dipersembahkan ya dalam perpuluhan itu. Makanya ada golongan-golongan ya. Maka di dalam kekristenan itu kalaupun orang miskin ya masuk ke dalam gereja, ketika mereka beribadat itu pun tidak dapat duduk di depan, harus di belakang karena miskin ya, tidak ada duit, tidak ada pelayanan kan begitu. Oke, demikian saja kaum muslimin yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Hadi ya Bashir